ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian, jamaah Qiyamul Lail, dan insyaallah semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan yang pertama kalinya tetap rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semuanya, yang pada hari ini, malam ini kita bersama-sama gunakan untuk bermunajat, zikrullah, mengingat Allah. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita pergunakan bersama-sama untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk beribadah kepadanya. Karena begitu banyak saudara-saudara muslim kita yang lainnya yang mereka ingin beribadah namun hatinya berat. Ada niatan ibadah jemaah, namun jasadnya tidak mampu untuk melakukannya. Ada juga yang mereka ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun jasadnya sudah tidak mampu karena uzur. Maka jemaah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sebagian besar umat muslim, kita termasuk orang-orang yang memiliki perhatian khusus kepada agama, karena dengan agama itu nantinya kita akan di Subhanahu wa taala, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena budaya kita, bukan karena suku kita, bukan karena kecerdasan kita, namun semuanya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena bab agama kita. Sejauh mana perhatian kita kepada agama. Maka jemaah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan nyawa, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ruh di dalam jasad kita. Karena suatu saat pasti jemaah, ruh ini akan berpisah dari jasad kita. Dan perjalanan hidup manusia yang sebenarnya akan dimulai. Kita tadi bangun tidur, alhamdulillah bangun tidur masih bisa lihat istri kita, kita masih bisa lihat jasad kita, kita masih bisa lihat anak-anak kita, kita masih bisa lihat suami kita masih bisa menghirup udara dunia ini. Karena suatu saat nanti tatkala kita benar-benar dibangunkan, yang di hadapan kita ini adalah malaikat munkar nakir yang akan siap-siap menanyai kita jemaah. Dan itu pasti. Tatkala orang sudah diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malakul maut. Jadi bukan malaikat Israel ya. Bukan malaikat Israel. Kalau ada nama malaikat Israel, itu adalah malaikat Israel, itu adalah cerita-cerita dari Israiliyat. Yang benar adalah manusia nanti diambil nyawanya oleh malakul maut. Diangkatlah dia ke langit. Di langit berkata, bau harum apa ini? Bau harum apa ini? Ini ruh orang yang soleh. Dia rajin dalam beribadah. Dia selalu tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas dikembalikan ke alam kuburnya, ke alam barzah, alam penantian. Disebut alam penantian karena mereka menanti datangnya kiamat. Alam kubur, alam barzah. Dan setelahnya mereka terbangun jamaah sekalian. Yang dihadapi pertama kali adalah
malaikat penanya. Dan insya Allah dengan ketakwaan kita, dengan keimanan kita, dari berbagai macam pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat, insya Allah kita akan bisa menjawabnya. Maka hadisnya termasuk lemah. Jikalau tatkala ada orang yang meninggal dunia, dia masih bisa lihat siapa yang memandikan saya, siapa yang ikut takziah, terus uang sumbangannya untuk biro. Gak ada coba. Yang ada ini seperti ini yang lebih sahih. Lantas sebaliknya ada orang yang diambil rohnya dengan cara yang dipaksa, lantas diangkat ke langit. Para penghuni langit berkata, bau busuk apa ini? Masya Allah, bau busuk apa? A'udzubillahi min dzalik. Lantas langsung dikembalikan lagi ke alam kubur. Setelah mereka terbangun, yang dihadapannya adalah malaikat-malaikat penanya yang keras. Dan setelahnya dia mendapatkan siksa kubur. Dan siksa yang paling mengerikan apa jemaah sekalian? Tatkala mereka dibukakan pintu neraka. Dibukakan pintu neraka. Dan apa doa dari penghuni kubur tersebut? Ya Allah, jangan engkau cepatkan kiamat. Jangan engkau cepatkan kiamat. Ya Allah, jangan engkau cepatkan kiamat. Namun berbeda tatkala tadi orang yang pertama, dia mendapatkan nikmat kubur, dibukakanlah pintu surga, yang dimana hawa-hawa surga masuk ke alam barzah. Dan apa doa dari penghuni kubur tersebut? Ya Allah, cepatkanlah kiamat. Ya Allah, cepatkanlah kiamat. Minta segera dicepatkan kiamat agar segera masuk ke dalam surga. Kalau orang yang kedua tadi, ya Allah, jangan cepatkan kiamat, jangan cepatkan kiamat, karena menakutkan. Bagaimanapun juga, tiap alam itu memiliki kengerian sendiri-sendiri. Dan kengerian yang paling mengerikan adalah neraka. Meskipun di dalam alam barzah, di alam penantian, ada azab kuburnya, ya sesuai dengan amalnya masing-masing azab kuburnya. Namun azab kubur ini belum seberapa dibandingkan dengan azab yang ada di neraka. Maka jemaah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita untuk mempersiapkan adanya kematian? Pada malam hari ini kita akan membahas itu jemaah sekalian. Karena pasti kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan adanya kematian, mengalami kematian itu pasti. Manusia pasti semuanya akan mati. Bahkan malaikat semuanya mati. Tercatat malaikat yang paling terakhir mati adalah malaikat maut. Malaikat maut setelah semuanya mati, bahkan malaikat yang termulia, malaikat Jibril alaihissalam pun mati. Dan malaikat yang terakhir mati adalah malaikat maut. Dia sambil mencabut nyawanya sendiri sambil berlari, karena saking sakitnya sakaratul maut. Mencabut nyawanya sendiri sambil berlari karena sakitnya sakaratul maut. Diceritakan jemaah sekalian, sakaratul maut itu sangat mengerikan. Sampai-sampai saking sesaknya nafas, itu orang nafas ya seperti bernafas di satu lubang jarum, sangat kecil bagi orang yang sedang sakaratul maut. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, pernahkah melihat orang yang sedang sakaratul maut? Alhamdulillah, kami beberapa kali melihat orang-orang yang sedang sakaratul maut. Perhatikan jamaah detak nafas mereka. Mereka nafas dengan sangat susah payah. Naik, turun, berhenti beberapa saat, ambil nafas lagi, turun lagi. Berulang kali saya melihat orang yang sakaratul maut seperti itu. Dan jemaah sekalian, kita pasti akan mengalami itu. Kira-kira sudah siap belum kita mengalami yang semacam itu jemaah? Insyaallah. Maka jemaah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu kita siapkan untuk menghadapi
menghadapi sakaratul maut ini? Apa yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi kematian ini yang pasti akan kita alami nantinya? Namun sebelum itu jamaah sekalian, nikmat kehidupan adalah nikmat luar biasa. Meskipun kita pasti nantinya mati, tapi jangan bercita-cita cepat pengen mati. Sesakit apapun manusia, sakit kerasnya kayak apapun, maka tidak boleh, haram hukumnya dia meminta, ya Allah cepatkanlah kematian hamba. Tidak boleh. Ini adalah salah satu doa-doa yang terlarang, minta agar disegerakan kematian pada dirinya. Karena sesungguhnya hidup itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Dengan kehidupan dia masih bisa beribadah, dengan kehidupan dia masih bisa beristighfar, dengan kehidupan dia masih bisa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dia masih bisa berwasiat yang baik-baik. Ini dengan kehidupan kita masih bisa memiliki kesempatan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sampai ada ulama yang ditanya, Ustaz, bagaimana hukumnya bagi orang yang sedang sholat fardu? Sholat fardu ini jemaah, kok sedang terjadi gempa yang sangat dahsyat. Apakah kita meneruskan sholat tersebut atau membatalkan untuk menyelamatkan nyawa? Ulama tersebut menjawab, batalkan sholat, selamatkan nyawa. Karena apa? Sholat bisa diulang, tapi kalau sudah mati, apa bisa mengulang sholat? Gak bisa jemaah. Maka sungguh Allah sangat marah pada orang-orang yang berputus asa, seolah-olah dia banyak masalahnya, seolah-olah gak punya solusinya, lantas dia ingin mencari jalan pintas dengan bunuh diri, dengan menyiksa dirinya, dan na'udzubillah min dzalik. Kalau panjenengan tahu jamaah, besarnya ujian orang-orang soleh itu luar biasa, panjenengan belum ada apa-apanya. Kalau saya bilang salah satu sahabat yang mulia, Abu Kilabah, yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Bayangkan jemaah, di usianya yang sudah tua dia sudah ditinggal sama istrinya, ditinggal oleh seluruh anaknya, dan hanya tinggal satu saja anaknya, satu-satunya. Dan Allah tidak cukupkan itu saja ujian yang menimpa Abu Kilabah. Dia buta matanya, telinganya agak tuli, lumpuh kakinya, lumpuh tangannya, gak bisa apa-apa. Namun di ucapannya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Abu Kilabah. Lantas dia hanya bergantung kepada anak satu-satunya. Suatu saat di dalam keluarga tersebut hanya tinggal ayah dan anaknya. Berhari-hari mereka tidak makan. Terus Abu Kilabah menyuruh anaknya untuk mencari makan di gunung, namun tidak kunjung pulang. Dan salah satu sahabat pulang mengunjungi Abu Kilabah dengan gubuk yang sangat reot. Tolong carikan anakku. Singkat cerita, ternyata dicarikanlah anaknya, dan anaknya mati dimakan serigala. Bayangkan coba, bayangkan jemaah sekalian, begitu ngerinya ujian yang diterima oleh Abu Kilabah. Kita belum ada apa-apanya, sudah harta nggak punya, rumah reot, masya Allah, mata buta, telinga agak tuli, tangan kaki lumpuh, anak-anaknya semuanya sudah meninggalkan dirinya karena kematian, tinggal satu-satunya menjadi tulang punggung dirinya, namun ternyata mati dimakan serigala, masya Allah. Akhirnya setelah ditahu berita meninggal anaknya, Abu Kilabah tersedak, gak kuat, tersedak langsung meninggal dunia dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Masya Allah jemaah. Apakah itu merupakan satu kematian yang indah? Iya. Apakah kita memiliki kesempatan kematian seperti itu, Pak? Insya Allah. Saya punya teman jemaah, teman karib, ketua takmir. Beliau ini pensiunan di salah satu perusahaan, pensiunan, sudah pensiun dia. Dan setelah itu dia diangkat pindah ke Jogja, ya, dari Jakarta pindah ke Jogja. Beliau diangkat menjadi ketua takmir di salah satu masjid di Jogja.
Beliau Masya Allah bersemangat dalam menuntut ilmu, dan juga ilmunya nggak tinggi amat terkait dengan agama, juga baru-baru belajar. Tapi yang membuat kita cemburu jemaah sekalian kepada orang ini, terus terang kami para penuntut ilmu, para asatidzah semuanya cemburu kepada orang ini. Bagaimana nggak cemburu? Beliau itu selalu memikirkan masjid. Suatu saat beliau mengikuti program pengajian Ahad pagi. Setelah melakukan sholat subuh berjamaah, mengikuti pengajian Ahad pagi di masjid itu, setelahnya isyraq beliau melakukan sholat awabin bersama jamaah yang lainnya juga. Bayangkan, beliau sudah mendapatkan pahala haji dan umrah tamah kata Nabi SAW. 3 kali Nabi mengatakan pahala haji umrah yang sempurna. Apabila kita berdiam diri di masjid ba'da salat subuh, tidak berhadas kecil maupun besar, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sesampainya isyraq, lantas kita salat awabin 2 rakaat, maka kita mendapatkan pahala haji dan umrah tambah. Setelah itu jamaah, Pak Surono ini pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki, duduk di teras rumahnya sambil makan jajanan yang disediakan oleh istrinya. Makan, minum seperti biasa layaknya orang. Setelah itu istrinya memanggil, "Pak, sarapan sudah siap. Pak, sarapan sudah siap." Dipanggil-panggil nggak nyaut. Akhirnya dihampirilah Pak Surono sama istrinya, "Pak, sarapan sudah siap." Ternyata ala kulli hal jemaah, Pak Surono sahabat kami sudah meninggal dunia. Betapa nikmatnya jemaah. Nikmat tidak meninggal model seperti itu. Kami sendiri cemburu, apakah kami bisa meninggal model seperti ini? Habis sholat subuh berjamaah, sholat awabin, habis sholat subuh berjamaah mendengarkan pengajian, mendengarkan kajian. Setelah itu sholat awabin, pulang masih bisa makan rezekinya, rezeki terakhirnya. Karena orang itu tidak akan meninggal dunia kecuali rezekinya habis dimakan dalam satu waktu di dalam dunia itu. Rezekinya ya teh anget, jajanan pasar, itu terakhir rezekinya. Setelah itu beliau meninggal dunia. Kita ingin jamaah sekalian meninggal dalam kondisi seperti itu. Lantas apa yang kita hendaknya persiapkan jamaah sekalian? Ya jangan melakukan kezaliman. Jangan melakukan kezaliman. Insya Allah apabila kita menahan diri untuk tidak melakukan kezaliman, akhir kita nanti akan akhir yang baik, husnul khotimah, itu pasti. Tapi kalau ada orang yang akhirnya kok buruk, bisa jadi selama hidupnya dia masih suka mencicipi keburukan atau kezaliman meskipun cuma sedikit di balik mata manusia, bisa jadi. Para ulama jamaah sekalian telah mengklasifikasikan kezaliman itu menjadi 3 macam. Yang pertama jamaah, zulmul abdi lillah, kezaliman seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ini adalah syirkun akbar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, kecuali sebelum dia meninggal dunia taubatan nasuha dari kesyirikannya. Zulmul abdi lillah, menzalimi Allah Subhanahu wa taala dengan mempersekutukannya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Perhatikan jemaah sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni segala dosa. Segala dosa Allah akan mengampuni itu jemaah sekalian. Tentunya yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad iftara
ithman 'azima. Jemaah sekalian, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Zulmul 'abdi lillah, menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berani sampai melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang penting ini dijaga dulu. Ini kunci surga jemaah sekalian. Ada loh, ini saya ceritakan ketua takmir juga, yang mobilnya hilang, tanyanya pada Mbah Dukun. Masya Allah, ada ini sungguh-sungguh terjadi. Ada model seperti ini. Ini sama-sama ketua takmir, tapi ketua takmir ini berbeda. Ya dia, Masya Allah, harusnya kalau orang diangkat menjadi ketua takmir itu harusnya adalah orang, termasuk orang yang memang memiliki pemahaman agama yang lebih. Tapi kok ia masih melakukan kecerobohan yang sangat besar, sampai-sampai mobilnya hilang saja minta tolong kepada Mbah Dukun. Kita minta diramal sama Mbah Dukun saja, itu sudah syirkun akbar. Tapi kalau Pak, kalau percaya sama Pak, cecak tiga, segala macam, masih percaya dengan ini syirkun asghar, syirik kecil. Meskipun demikian ini termasuk kezaliman yang besar juga, karena masuk dalam tiara atau tatayur. Maka jemaah sekalian, bahkan Masya Allah, ada seorang ibu-ibu yang sangat takut ditinggal sama suaminya, sampai-sampai dia masang susu. Karena apa? Karena takut ditinggal suaminya. Dan itu terjadi jemaah. Suaminya gak ngerti. Biar seolah-olah yang dilihat seorang wanita di muka bumi ini hanya istrinya yang paling tercantik. Takut kalau sampai ditinggal suami. Harusnya orang itu takutnya hanya kepada Allah. Meskipun takut kepada makhluk juga boleh. Contoh, takut sama hewan buas, boleh Pak, gak ada larangan. Namun kalau takutnya kepada hewan buas itu menghalangi dirinya untuk beribadah kepada Allah, baru ini yang gak boleh. Contohnya gimana Pak? Mau ke masjid, tapi takut di tengah jalan ada anjing, ini gak boleh. Ya gimana caranya? Gua pentong kayak jalan ke di situ dijekuk ke pentong. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemana-mana itu selalu bawa tongkat. Ya, siap mentong. Kamu gimana lagi? Maka jemaah sekalian, ini yang perlu kita siapkan untuk kematian kita. Jangan kita tercoreng dengan kesyirikan. Ini yang pertama. Yang kedua, zulmul 'abdi li ghairi, kezaliman seseorang terhadap sesama makhluk. Jemaah sekalian, Rasulullah SAW melihat ada seorang wanita Bani Israel yang dia disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa jemaah sekalian? Karena apa? Karena dia memelihara seekor kucing. Dia tidak kasih makan, dia tidak lepaskan untuk mencari makan, cuman diikat aja, tahu-tahu mati karena kelaparan. Wanita Bani Israel ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena menzalimi makhluk. Masya Allah. Kucing padahal bukan. Kucing mati karena kesengajaan. Karena kalau kecerobohan gimana Pak? Yes, nanti urusannya sama Allah taala ceroboh. Makanya panjenengan nek duwe ingon-ingon harus diperhatikan. Iki arep piknik nang Yogya, rong dina rong wengi, kira-kira duwe manuk nang omah dipakani apa ora, dititipke tangga apa ora. Engko karena gara-gara kita ceroboh, tahu-tahu hewan yang harusnya makan malah enggak makan, mati karena kelaparan. Ini hewan bisa minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Hewan loh, mau emprit kasarane, alah. Mau emprit, apalagi manusia. Sampai kita menjatuhkan harga diri manusia, kita ambil hartanya, kita rampas harga dirinya. Masya Allah, ini orang model seperti ini adalah orang yang nanti di hadapan Allah menjadi orang yang bangkrut jamaah. Orang yang bangkrut gimana gak bangkrut? Dia mendapatkan pahala yang banyak,
bisa jadi pahala haji, pahala umroh, dilalah Allah tatkala dia dikasih dunia, ya dikasih harta selama di dunia, dia menjadi orang yang dermawan, dia suka membantu, dia ahli tahajud dan sebagainya. Namun tatkala dengan urusan orang lain, mulutnya sulit terjaga, nyelekit. Makanya kok ada, saya tuh heran jamaah, ada orang kok dia itu dengan bangganya, aku gini ngomong rongong ranga nganggo teh aling-aling. Oh, bangga loh wong kaya ngono kuwi. Tes aku ini karo wong kaya ngono kuwi. Kaya ngono kok bangga. Sebelum ngomong pikir dulu, kira-kira yang akan saya komentari ini menyakitkan orang atau tidak. Bisa jadi karena sakitnya orang tersebut minta pertanggungjawaban di hadapan Allah, tahu-tahu kita bangkrut gimana? Ini karena dosa mulut. Makanya kemarin kita sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, kita percaya adanya hari pembalasan jamaah, ngomong sing apik. Nek ra iso ngomong apik menengo. Nek grup mbok ben diomong wong kok gawene mung maca tok ra pernah bales. Yo ben sak karepku daripada aku bales malah mung nglarake wong. Nah, misal kayak gitu. Misal kan ada modelnya. Misal mau contoh perkembangan grup, nggak apa-apa. Orang semacam ini bisa jadi orang ini adalah orang yang berhati-hati, karena falyaqul khairan itu tidak hanya sekedar mulut, tapi sekarang model driji ini didik nafsu nih kepengen bales sih macam-macam, bales di Facebook, bales di WhatsApp, bales di sosmed yang lainnya. Ini kira-kira tatkala kita ngetik, tatkala kita komentar, ada nggak orang yang tersakiti hatinya? Katanya kalau kita pengen husnul khotimah ya modelnya kayak gini, mau gimana lagi coba? Panjenengan mau cari jalan husnul khotimah, mau cara model kayak apa? Pak, saya pengen beribadah. Iya, tapi beribadah tapi nek isi sering zalimi orang mau gimana? Mau gimana mau husnul khotimah? Padahal kalau orang meninggal dunia, ini hadisnya sahih Pak. Kalau ada orang meninggal dunia, 3 tetangganya saja yang bersaksi dengan tulus ikhlas bilang bahwasanya si fulan orang baik, si fulan orang baik, si fulan orang baik, telu wae tetangganya. 3 saja tetangganya, gak usah lebih, maka orang ini dijamin masuk surga. Telu wae rasake akeh. Karena apa? Karena tetangga dekatnya itu yang paling tahu kebiasaan orang itu. Tetangga dekatnya paling tahu kebaikan orang itu kepada dirinya, keburukan orang itu terhadap dirinya, dan dia merasa sangat kehilangan tatkala tetangga yang dia cintai kok meninggal dunia. Ya Allah, tanggaku padahal dia orang apik tenan. Ikhlas loh, tapi bukan seperti ini. Awan apa saya, awan apa saya, awan apa saya. Iki cara saka mendi. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini kesaksian secara lahiriah maupun batiniah. Saudara kita meninggal, benar-benar simpulan orang baik, orang baik, orang baik. Berarti insya Allah panjenengan husnul khotimah. Ini cita-cita kita jamaah. Jangan cita-cita minta syahid. Jangan saya kira Allah syahid. Syahid itu paling nek jenengan umpama nih model syahid, nyambut gawe neng jalan tabrakan mati syahid. Panjenengan safar numpak kapalnya tenggelam, mati karena tenggelam, syahid. Gempa bumi bruk, panjenengan mati karena kena gempa bumi, syahid. Panjenengan meninggal karena sakit dalam, nah, ini sakit dalam, kanker, makanya panjenengan ibu-ibu ya, yang sering kena kanker itu ibu-ibu. Ini kanker, tumor segala macam itu. Kenapa ibu-ibu? Allah Ta'ala. Itu kalau panjenengan sabar kena kanker, masya Allah, ada guru ngaji tuh, guru ngaji istri saya meninggal karena kena kanker. Sabar sekali, wis alhamdulillah aku diparingi sehat puluhan tahun, aku lagi 2 tahun bae ngomong kok ya menluh.
Masya Allah, ini ya tawaduknya orang ini. Tapi juga meninggal dunia, penyakit dalam. Kalau pengen sahid ya penyakit dalam. Jadi kalau sahid zaman saya ini rekoso, tapi biar rekoso tenggelam, kebakaran, embruan, loh pemenang ya. Iku mau penyakit dalam, makanya mau ngapunten orang kena penyakit dalam ini meninggalnya kan bertahap kok, rodok suwe dan itu tersiksa. Masya Allah. Nek saya cita-citanya pengen kok Pak Surono mau lu. Bali sarapan, tingginya kayak gitu. Terus kelipus bes. Masya Allah. Luar biasa jemaah. Ini yang ketiga, maaf yang kedua. Zulmul abdi li ghairi. Yang ketiga adalah zulmul abdi li nafsi. Kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Maksudnya gimana Pak? Nabi SAW berceramah di hadapan para sahabatnya. Di hadapan para sahabat Nabi berceramah, besok suatu saat ada hamba Allah, ada suatu kaum yang dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sangat besar, sebesar gunung Tihamah yang putih. Akeh Pak pahalanya. Banyak pahala yang dia kumpulkan. Namun pahalanya hancur berkeping-keping tanpa tersisa sedikit pun di hadapan Allah Ta'ala. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka di kalangan kami? Iya, kalian itu di kalangan kalian. Mereka saling menegakkan sholat bersama dengan kalian. Mereka saling nasihat-menasihati bersama dengan kalian. Pokoknya melakukan aktivitas ketakwaan mereka ini. Namun ternyata di belakang mata manusia dia berani bermaksiat sendirian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan Pak nek kepengen husnul khotimah, ini yang sering terlewat. Bisa jadi dia enggak syirik, bisa jadi dia tidak pernah menzalimi orang. Ketoke zahire nampak bagus, nampak alim, nampak soleh. Namun ternyata di belakang mata manusia mereka asik bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan HP-nya. Delok macam-macam. Ini cerita sungguh terjadi. Orang itu nek cerita sungguh terjadi kan seneng. Dan memang sungguh terjadi, ini bukan kibulan. Ada seorang mantan preman, Pak. Preman ini insaf. Dia benar-benar tobat nasuha, dibimbing sama saudara-saudara muslimnya. Masya Allah, ibadahnya luar biasa Pak. Sholatnya, puasanya, Daud lagi. Kurang apa coba? Daud, sedekahnya dan sebagainya. Namun tatkala preman ini mau meninggal dunia, maaf, mantan preman ini mau meninggal dunia, temennya mentalkin, saudaraku, ucapkanlah la ilaha illallah. Saudaraku, ucapkanlah la ilaha illallah. Dia nggak bisa mengucapkan kalimat itu jamaah sekalian. Ditanya sambil terbata-bata, saudaraku, apa yang engkau lakukan sehingga kalimat tauhid la ilaha illallah tidak bisa engkau ucapkan? Preman tadi menjawab, sesungguhnya sambil terbata-bata, tatkala aku rindu dengan khamar, aku mencicipi khamar tanpa sepengetahuan manusia. Dzulmul abdi li nafsi. Khusus untuk yang ini kita nggak ngerti jemaah. Nek nak menzalimi orang kita ngerti. Bapak Ibu kok nek komentar pedes to nek grup. Misal jenengan gue, saya tuh gue grup nek tak hitung puluhan. Saya yakin jenengan juga punya grup macam-macam. Ada orang yang nyelekutis itu ada. Nyebai itu ada. Wis to, yakin. Bahkan mengaku nek grup kok nge-share gambar-gambar porno itu. Bu, Pak, berarti kalau orang menyembunyikan maksiat itu dosanya besar-besar. Tapi gimana dengan orang yang terang-terangan bermaksiat, habis bermaksiat disampaikan pada orang, Pak? Ini lebih besar. Gimana gak lebih besar? Dia mencontohkan kezaliman terhadap orang lain. Jawab berapa? Itu sudah ada gitu. Pun jemaah sekalian, niki saku kula terakhir. Panjenengan pengen buatan husnul khotimah.
pun panjenengan cekel kenceng nih kita lu nih. Jangan sampai menzalimi Allah, jangan sampai menzalimi orang, dan jangan sampai menzalimi diri kita sendiri. Insya Allah jemaah, panjenengan akan menjadi orang yang husnul khotimah, akhir yang baik. Tatkala nanti mau meninggal dunia kayak Pak Surono, kok iso-iso nih 1 minggu sebelumnya kok wasiat, Duk, ini Bu, ini. Karena sebelumnya pas pembahasan kitab Al-Wajiz bersama dengan Ustadz Farudin di Masjid Muhajirin, jejerku Pak, malam minggunya pengajian, minggu esok pengajian. Pas waktu itu adalah bab masalah wasiat. Wasiatnya langsung disampaikan. Orang itu harus punya wasiat. Apa meneh nyamuk dan umurnya wis doudur-doudur to. Jenengan kok di wasiat itu wajib. Kasih wasiat kepada istri, wasiat kepada anak-anak kita. Oke? Setelah itu, nah kalau sudah berwasiat, asal jangan wasiat yang menzalimi ahli waris. Kok baru kajian masalah wasiat Ahadnya kok meninggal dunia, malam Ahad itu Ahadnya meninggal dunia. Masya Allah jemaah, moga dijaga kenceng ya 3 ini tadi sebagai samu kita setelah acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita nanti di surganya Allah, dan kita menjadi orang-orang yang terakhir nanti husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.